Kau dapat ijazah tapi tidak tenang hidupmu. Terbukti ijazah palsu, bukan terhormat, malu satu keluarga. Apa itu patana? Cerdas. Tuan-tuan mau lihat dia cerdas, lihat aja gelarnya. Kalau ada gelarnya tidak pernah dilihat sekuliah, pasti itu ijazahnya bodong. Ada memang asli tapi kuliah ada, kuliah tak ada, wisuda ada. Yang kedua, karena waktu sangat ringkas, turunan yang kedua kalau mau pilih pemimpin kata Nabi, setelah fatona, lihat apa? Tabligh. Apa itu tabligh? Dia pandai bicara. Lihat aja dia nanti kalau sosialisasi. Nggak cocok jadi pejabat ini. Sangat menarik sekali karena ustadz-ustadz terkenal saat ini sudah pada berani menyinggung atau mengangkat isu ijazah ini ya. Dan di pembahasan ini sangat tentunya telak sekali ya, ini singgungan atau sindiran ini kepada siapa lagi kalau bukan kepada Pak Jokowi yang ijazahnya saat ini dipermasalahkan. Memang benar sekali, percuma jika seseorang mendapatkan gelar, mendapatkan jabatan, mendapatkan suatu kemewahan, akan tetapi hidupnya tidak akan pernah tenang karena selalu diungkit oleh masyarakat, selalu akan dikuliti terus-menerus oleh masyarakat. Tanpa Anda tanya, saya kalau mengikuti perkembangan ini secara teliti, saya itu punya kesimpulan sederhana. Dia tuh nggak punya ijazah. Kenapa, Prof? Indikasinya banyak. Tapi yang paling nampak adalah memang dia tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana. Sarjana apapun. Sebab seorang sarjana itu punya struktur berpikir yang clear. Berbicara secara sistematik. Ini kalau lulusan sekolah tinggi ya, universal. Dia berpikir sistematis, dia bertutur kata yang teratur dan fokus. Dia tidak punya sama sekali kemampuan itu. Nah, yang kedua, ada apa sesuatu yang asli disembunyikan? Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa disembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Secara tidak sadar, dia sebenarnya mengakui bahwa ijazahnya itu bermasalah, sehingga tidak sembarangan bisa ditunjukkan. Ya, takut ketahuan kan. Nah, hebatnya itu dia menyebutkan dia akan menunjukkan kepada pengadilan. Tapi pengadilan di Solo tidak ada ijazah juga muncul. Oke, dia nggak muncul juga. Dia mengatakan dia tunjukkan kepada polisi. Polisi mengaku cuma terima fotokopi. Jadi ini satu persoalan yang sulit sekali dicerna secara logika gitu. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau tidak tunjukkan, pasti palsu. Itu kesimpulannya, Pak. Itu pasti palsu, Pak. Oke, kalau dia berdalil di Prof selalu bahwa nggak perlu saya harus tunjukkan kepada publik, itu maksudnya apa kira-kira, Prof? Itu cuma alasan, itu adalah satu argumen yang tidak punya dasar logika. Bagaimana sesuatu yang sah tidak mau ditunjukkan? Yang tidak mau ditunjukkan itu sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa aib, sesuatu yang buruk. Masa orang menyembunyikan kebaikan, kebenaran? Ada apa? Jadi kalau menurut saya, justru dia itu tidak mau ini terbongkar. Jadi mungkin maksudnya biar ini menggantung terus, panjang-panjang umur aja. Ya, ini bisa mengambang terus sampai kiamat gitu. Terima kasih, saya menganggap teman-teman ini adalah pejuang untuk menyelamatkan bangsa ke depan. Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Jadi memang benar sekali apa yang dilakukan oleh Rosuryo ini untuk perbaikan dunia pendidikan kita ya. Karena jika kita melihat kejanggalan-kejanggalan ini sangat banyak sekali contohnya. Seperti teman satu angkatan Joko Widodo juga saat di persidangan ini dicecar habis-habisan dan mengatakan tidak pernah mengenal yang namanya Jokowi. Dan kalau Joko Widodo itu kenal, katanya seperti itu. Kita simak ya. Kalau Anda dulu teman satu angkatan ya? Ya. Oke. Panggilannya pada saat itu Joko Widodo atau Jokowi? Joko Widodo. Joko Widodo, bukan Jokowi. Ya. Saudara tahu tidak? Kan saudara teman, jadi namanya Joko Widodo pun juga tahu. Tahu nggak di mana dulu dia kos begitu? Saya tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi, ya.
Apakah saudara, kalau saya tanya saudara dari SMA mana, saudara bisa jawab? Bisa. Pertanyaan saya, sepengetahuan saksi Pak Jokowi saat itu SMA-nya di mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tapi saudara teman ya? Ya, oke. Pertanyaan saya, apakah pernah ada reuni antara tahun 2005 sampai dengan 2012 itu yang mengatakan inilah Joko Widodo alumni UGM yang sekarang menjadi wali kota? Pernah mendengar itu tidak di lingkungan UGM? Sebelum dia jadi wali kota atau dia jadi wali kota, ada reuni di fakultas itu. Kenapa? Ada reuni. Iya, tahun berapa itu? Saya Lupa. Ya. Baru wali kota atau dia mau jadi calon dia Iya. di fakultas. Jadi kan Iya. bertemu di situ. Ya, pertanyaan saya selanjutnya. Jadi saudara secara persis tidak tahu karena begini, ketika alumni populer jangankan menjadi wali kota, menjadi polisi aja kita alumni itu bangga begitu, ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, adakah event secara khusus, ya, event Bapak mau silakan. Mau lihat kopi juga nggak apa-apa, boleh lah ya, karena di sini ada kamera di sini ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, pernah tidak di dalam satu perkumpulan alumni yang berprestasi itu dipanggil di depan begitu? Wali kota itu hebat pada masa itu hebat. Pernah di tahun berapa? Tahun 2017. Kok Anda pakai kepean? Tadi katanya KKN pun tahu. Iya. Oh, namanya Joko Widodo atau Jokowi? Joko Widodo ya. Jadi iya, bukan. Tapi tidak tahu tempat kosnya. Oke. 2017 itu acara apa? Reuni dan silaturahmi dosen alumni dan mahasiswa. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, siapa ketua alumni, ketua panitia pada saat itu? Saya lupa. Nah, ya kan? Kalau Anda tahu Pak Jokowi hadir, tapi Anda tidak tahu siapa ketua alumni. Siapa yang memberikan sambutan pada pertemuan itu? Yang memberikan sambutan ada beberapa. Iya, siapa yang saudara tahu? Ya, Saya tidak ingat. tidak ingat. Apakah pada saat itu ada Pak Ganjar Pranowo? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Apakah pada saat itu ada Bapak Mahfud MD? Tidak ingat. Apakah pada saat itu ada salah satu anggota DPR? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Saudara cuma ingatnya ada, cuma siapa-siapa yang datang tidak tahu. Ya, tidak ingat. Kalau boleh tahu, saudara duduk sebelah kanannya siapa namanya? Tidak ingat. Tidak ingat. Jadi Mas, saya hanya ingatkan bahwa sesuai KHP baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, kalau di Undang-Undang KHP lama itu diatur di pasal 242 yang lama, kalau yang baru itu diatur di pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 2023. Seorang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan palsu itu ancamannya 7 tahun, ya. Ini kelihatan Bapak lancar, tetapi ketika ditanya pertemuan UGM Bapak bawa kepean. Silahkan, tidak apa-apa ya. Itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang. Keterangan saudara ini sangat penting karena di gugatan sebelumnya dan di penjelasan sebelumnya saya beritahu Joko Widodo itu alumni SMA 6 Surakarta. Tetapi yang saudara akui tadi bahwa ada reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan tahun 98, Joko Widodo itu adalah SMA N6 Yogyakarta. Jadi saya ingin tanya, tadi gambarnya benar ya? Oke. Ini isinya benar apa tidak? Saya ingin tanyakan. Ya, ini isinya di sini tertera Joko Widodo itu asal SMA 6 Yogyakarta 1980. Ini tadi kan gambarnya benar. Isinya ini benar apa tidak? Namanya benar, Ya. tempat tanggalnya benar, Ya. nomor mahasiswanya benar, Ya. nomor alumninya benar, Ya. tahun terdaftar benar, tahun Ya. lulus benar. Ya. Tahun lulus pun masih kontroversi karena antara silakan duduk. Karena antara polisi dan Jokowi itu antara 83 85 KKN. Jadi tidak mungkin saksi orang yang KKN di tahun yang sama, lulus di tahun yang sama itu tidak mungkin, ya. Jadi Anda sudah disumpah, ya. Ini memiliki satu konsekuensi. Oke. Berarti Anda mengatakan ini benar, data ini benar atau tidak? Ada yang benar, ada yang saya tidak. Wah. Pertanyaan selanjutnya, ya. Yang saudara hadapi ini ahli pidana. Pernah nggak dibatalkan oleh UGM bahwa ini bukan buku reuni UGM? Pernah nggak ada berita atau pernyataan buku reuni itu dibantah bahwa ini bukan produksi UGM? Kalau saudara mengatakan Joko Widodonya benar, tanggalnya benar, nomor induk, tahun terdaftar, tahun lulus, tetapi isinya tidak benar, pernah dibantah tidak oleh UGM? Setahu saudara saja. Saya tidak tahu. Oke, terima kasih. Itulah sebenarnya polemik ijazah Jokowi dan tidak akan ada selesai-selesainya ya membahas tentang polemik ijazah Jokowi ini. Sebenarnya ini persoalannya sangat mudah sekali sebenarnya untuk membuktikan ijazah itu asli atau palsu.
atau Jokowi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang selama ini mempertanyakan ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Sebenarnya sangat mudah sekali, tidak harus sampai berlarut-larut hingga saat ini ya tentang ijazah ini ya, atau isu tentang ijazah ini semakin panjang sekali dan dibicarakan oleh banyak pihak. Bahkan seperti ustadz terkenal pun ikut mengangkat isu ini atau ikut menyinggung tentang isu ijazah palsu. Dan tentunya sebenarnya ini adalah polemik-polemik yang sangat luar biasa. Ini menyedot perhatian publik atau bahkan disorot oleh internasional ya. Karena isu ijazah ini jika kita melihat tidak ada selesai-selesainya, bahkan bertahun-tahun. Ini kenapa sih sebenarnya kok tidak ada selesai-selesainya, hanya selembar ijazah saja sampai bertahun-tahun? Ini berapa tahun coba bayangkan, 5 tahun lebih ya. Isu tentang ijazah ini terus-menerus dipertanyakan dan memang tidak ada ujung pangkalnya, itu karena Jokowi sendiri ini tidak mau menunjukkan ijazahnya ke publik, ke masyarakat. Ini tidak mau memperlihatkan sebenarnya seperti apa ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Padahal Jokowi ini adalah pejabat publik atau mantan pejabat publik, mantan presiden 2 periode, mantan gubernur, mantan wali kota. Ini seharusnya Jokowi ini memang layak dipertanyakan sebenarnya dokumennya ini sebenarnya yang digunakan ini asli atau palsu. Karena jika kita melihat atau kita menengok ke belakang sana ya, ini apa yang dilakukan oleh Bang Bonatua Silalahi itu ya menggugat secara perdata ya, dan melalui persidangan KIP ya, itu jelas-jelas dokumen-dokumen yang digunakan Jokowi ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya. Salah satunya ya legalisir ijazah Jokowi ini tidak ada tanggal. Legalisir ijazah Jokowi ini ditandatangani berkali-kali oleh dekan yang sama, yaitu Prof. Naim. Jika kita melihat ya, itu jejak digital Prof. Naim itu ya dari tahun 2008 sampai tahun 2012 itu baru menjabat. Prof. Naim itu menjabat dekan Fakultas Kehutanan itu 2008, dan 2012 beliau sudah pensiun. Nah, yang mengherankan di tahun 2005 itu ya ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo ya, legalisirnya itu yang menandatangani itu Prof. Naim. Padahal 2005 itu Prof. Naim itu belum menjabat, akan tetapi sudah ditandatangani oleh Prof. Naim. Ya, beda 3 tahun. Prof. Naim itu menjabat tahun 2008, tapi aneh ya, bisa-bisanya 2005 sudah menandatangani ijazah Jokowi saat menjabat wali kota Solo. Dari situlah kejanggalan-kejanggalan. Lalu yang menghebohkan lagi, Prof. Naim itu pensiun tahun 2012. Akan tetapi 2014 saat Jokowi mencalonkan diri ya di Jakarta, mencalonkan diri sebagai gubernur atau mencalonkan diri sebagai presiden, 2014 pun itu pun sama, masih Prof. Naim juga. Padahal kita ketahui melalui jejak digital, jika kita melihat ya, Prof. Naim itu ya pensiun itu dari tahun 2012. Mana mungkin 2014 bisa menandatangani legalisir ijazah Jokowi lagi tahun 2014. Dari situlah kejanggalan-kejanggalan yang tentunya memang ini bukan masalah asli atau palsunya, akan tetapi proses untuk mendapatkan ijazah tersebut dan proses-proses yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai presiden, sebagai wali kota. Ini proses-proses dokumennya itu seperti apa, cara mendapatkan legalisir, cara mendapatkan ijazahnya itu seperti apa ya. Karena dokumen-dokumen tersebut tidak bisa dong serta-merta misalnya ada dugaan-dugaan pemalsuan, nggak apa-apa, yang penting ijazahnya asli. Tidak bisa seperti itu. Misalkan dokumen untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik seperti legalisir ijazah ya, seperti yang lain-lain, kalau dipalsukan itu tetap saja itu menyalahi hukum atau menyalahi aturan perundang-undangan. Tidak boleh seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik walaupun punya ijazah asli tapi dokumennya dokumen palsu, misalkan yang untuk menjabat tidak bisa ya, untuk mencalonkan diri misalkan menggunakan dokumen-dokumen seperti legalisir yang nggak apa-apa, dibikin aja yang palsu, yang penting ada ijazah aslinya ya. Karena ini waktunya buru-buru, tidak bisa seperti itu dan harus melalui prosedur atau harus mengikuti prosedur yang berlaku. Dan tidak boleh seorang pejabat publik atau calon pejabat publik untuk mendaftarkan diri yang menabrak aturan-aturan hukum. Nanti bagaimana setelah menjabat
Ya, apakah tidak akan menabrak aturan hukum atau melanggar hukum jika saat mencalonkan diri pun itu sudah menabrak perundang-undangan, atau saat mencalonkan juga sudah ada dugaan-dugaan manipulasi atau dugaan-dugaan untuk memalsukan seperti itu. Apalagi nanti setelah menjabat, dari situlah sebenarnya hal-hal yang memang perlu diperbaiki dan perlu memang adanya orang-orang kritis seperti Roy Suryo dan kawan-kawan, dan banyak sekali pihak yang kritis ya, khususnya pendukung Roy Suryo juga. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.